Dua saja, hanya dua. Lantikan pertama Leo ke-14 yang kita perlu untuk membuktikan bahwa dia tidak Katolik sedikit pun. Berikut ini dari media LifeSite News. Tanda kutip, Leo ke-14 telah meneguhkan pemilihan seorang imam heterodoks pendukung tanda kutip penahbisan perempuan untuk menjadi uskup baru di St. Gallen, Swiss. Romo Beat Grokli, pastor katedral St. Gallen, akan menjadi uskup baru diocese tersebut. Dia kuat mendukung tanda kutip penahbisan perempuan. Dalam sebuah konferensi pers menyusul pemilihannya, ia menegaskan kembali, tanda kutip, akan datang imamat perempuan, kutip tutup. Grokli juga dilaporkan telah menyatakan dukungannya terhadap tanda kutip pemberkatan homoseksual dan menyatakan bahwa gereja hendaknya, tanda kutip, menyesuaikan ajarannya soal pernikahan, seksualitas, moral, dan kontrasepsi. Kesukaan Grokli dengan tanda kutip penahbisan perempuan juga tercermin dalam perbuatan-perbuatannya. Dalam beberapa misa kudus yang direkam dalam video di Katedral St. Gallen yang dirayakan Grokli, kaum Hawa membacakan Injil dan memberi khotbah. Lesung aus der Apostelgeschichte. War für Ignatius Jetzt hört zu, ihr lieben Leute. Es ist wieder bunte Fasnachtszeit. In a few minutes, we will start the Holy Mass. Please come back later and God bless. Lantikan lain Leo ke-14 baru-baru ini menjadikan tanda kutip Monsignor Renzo Pegoraro sebagai presiden baru Akademi Kepausan untuk Kehidupan. Berikut dari artikel tanda kutip National Catholic Register milik EWTN yang judulnya demikian. Sri Paus lantik orang kepercayaan Uskup Agung Paiya sebagai presiden Akademi Kepausan untuk Kehidupan. Tanda kutip, pelantikan Monsignor Renzo Pegoraro yang sejak lama menjabat kanselir tampaknya merupakan tanda keberlanjutan untuk menggantikan presidennya yang akan keluar jabatan. Masa jabatan presiden ini penuh gejolak dan mengundang kritik keras dari para pendukung pro kehidupan. Monsignor Pegoraro, 65 tahun, telah menjabat sejak 2011 sebagai kanselir Akademi Kepausan untuk Kehidupan yang dilantik oleh Benediktus ke-16. Dia melanjutkan posisinya di sepanjang masa jabatan Uskup Agung Paiya sebagai presiden yang penuh gejolak dan ditandai dengan pelantikan para anggota yang pro-aborsi serta pernyataan-pernyataan bermasalah mengenai bunuh diri dengan bantuan dan juga kontrasepsi. Artikel itu kemudian berkata, tanda kutip, pada tahun 2022, Pegoraro berkata kepada The Wall Street Journal bahwa dia percaya kontrasepsi mungkin diizinkan dalam kasus konflik antara kebutuhan untuk menghindari kehamilan karena alasan medis dan pelestarian kehidupan seks pasangan. Di tahun itu juga, Monsignor Pegoraro tampaknya mendukung 2 orang anggota akademi yang secara terbuka mendukung bunuh diri dengan bantuan. Pada tahun 2017 dan 2022, Paiya dan Pegoraro melantik anggota baru akademi. Beberapa anggota secara terbuka mendukung aborsi atau menyatakan diri ateis. Salah satunya Dr. John Nkengasong, warga negara Amerika Serikat kelahiran Kamerun yang diberi selamat oleh CEO Planned Parenthood karena upayanya memperluas layanan aborsi. Lantikan lain Paiya dan Pegoraro adalah Sheila Tlu, mantan Menteri Kesehatan Botswana yang bertugas di Komite Pengawasan bagi kelompok yang menawarkan persediaan aborsi aman dan perawatan pasca aborsi. Judy Brown, juga mantan anggota akademi serta presiden American Life League saat ini, menyebut lantikan itu tanda kutip memurkakan dan tanda kutip lebih parah lagi ketika kita menyadari bahwa akademi didirikan untuk memerangi aborsi. Kutip tutup. Jadi, yang disebut-sebut Akademi Kepausan untuk Kehidupan tidak bekerja untuk melindungi kehidupan manusia,
namun untuk menghancurkan kehidupan manusia. Semakin banyak bukti bahwa orang-orang ini tidak Katolik. Tanda kutip, pada tahun 2022, Akademi menerbitkan buku berjudul Theological Ethics of Life yang berlawanan dengan ajaran-ajaran tetap gereja tentang kontrasepsi dan teknologi reproduksi berbantuan. Di tahun itu juga, Uskup Agung Paya semakin menuai kontroversi ketika menegaskan bahwa undang-undang aborsi Italia adalah tanda kutip pilar masyarakat. Ia memberi pidato pada tahun 2023. Isinya tampak menyatakan bahwa dekriminalisasi bunuh diri dengan bantuan adalah tanda kutip kebaikan bersama terbesar yang mungkin ada dalam situasi politik Italia saat ini. Selama krisis COVID-19, Uskup Agung Paya kembali menuai kecaman karena mengabaikan permasalahan etika soal vaksin dan karena dirinya dengan penuh semangat mempromosikan inokulasi anak-anak meskipun ada masalah keamanan dan sekalipun gejala-gejalanya tidak terlihat pada anak-anak itu. Yang disebut-sebut Uskup Hermann Glätzler yang telah mengaku sebagai Uskup Innsbruck, Austria sejak tahun 2017, dikabarkan merupakan kandidat utama dalam pemilihan tanda kutip Uskup Agung baru Wina. Pada tahun 2017, dia Glätzler menggelar pameran koleksi seni pribadinya di Graz, Austria. Termasuk dalam situs internet pribadinya adalah film tentang pertunjukan musik di pameran Glätzler Privat yang menampilkan gambar patung hati kudus yang dirusak. Ketika ditanya apakah dia Glätzler terbuka mengizinkan orang-orang yang bercerai dan tanda kutip menikah lagi untuk menyambut komuni, dia menjawab sangat. Memberi komuni kepada orang-orang yang pernikahannya telah gagal dan sekarang berada dalam hubungan baru sangat amat berdasar Injil, ujarnya. Di Januari 2019, dia Glätzler mengumumkan bahwa dirinya hendak tanda kutip menjadi tuan rumah bagi serangkaian seminar untuk para pasangan yang bercerai dan menikah kembali. Di akhir seminar itu, para pasangan akan diizinkan menyambut komuni kudus, serta tanda kutip perayaan rekonsiliasi dan pemberkatan, kutip tutup. 2 bulan kemudian, sahabat Glätzler membuat yang disebut-sebut jam Yesus dari korpus terbalik dengan lengan patah untuk dipasang di gereja di Innsbruck selama masa Prapaskah. Pada hari Jumat Agung selama pekan suci masa Prapaskah, gereja memperingati wafat Yesus di kayu salib, perbuatan yang dilakukan Yesus demi menebus umat manusia. Gambar menghujat ini sengaja dipasang selama masa Prapaskah untuk menghina Yesus. Tanda kutip, dia Glätzler juga mengizinkan seorang seniman mendirikan perancah yang menampilkan tulisan berbunyi demikian. Tanda kutip, selama Allah berjanggut, aku akan menjadi feminis. Pada tahun 2020, dia Glätzler berkata bahwa doktrin gereja bahwa wanita tidak dapat ditahbiskan sebagai imam adalah tanda kutip ketidaksetaraan yang tanda kutip sulit dicari pembenarannya. Glätzler bertahun-tahun lalu juga menyerukan agar yang disebut-sebut diakon wanita diadakan. Pada bulan Maret 2021, Glätzler berkata, tanda kutip, hubungan sesama jenis dapat didasari kesetiaan dan pengabdian bersama. Sebagai gereja, kami hendak menyampaikan sambutan hangat serta menawarkan rumah rohani kepada semua orang gay dan lesbian, serta orang-orang yang kurang percaya diri soal seksualitas mereka, tidak hanya ketika mereka selibat. Pernyataan Glätzler ini dicuit ulang oleh promotor sodomi, tanda kutip promo James Martin. Selama masa Prapaskah tahun 2022, Glätzler memasang tanda kutip foto raksasa seorang aktivis pro-LGBT telanjang di atas altar di gereja Santo Yohanes dari Nepomuk yang dibangun pada tahun 1727. Berikut artikel dari organisasi sekte Vatikan II yang lebih konservatif bernama TFP memohon uskup palsu ini menarik foto mesum tersebut. TFP berkata, tanda kutip, Uskup Hermann Glätzler, Uskup Katolik Innsbruck, Austria, baru saja memasang foto menghujat di atas altar di gereja universitas yang bersejarah yang didedikasi kepada Santo Yohanes dari Nepomuk. Gambar itu ditempatkan di gereja sebagai dekorasi tanda kutip masa Prapaskah.
Foto ini ditampilkan di atas bekas altar utama dan menggambarkan David Apakidze. Apakidze, seorang aktivis homoseksual, punya akun Instagram dengan banyak gambar mesum. Dia mendukung transgenderisme dan aborsi dengan berkata, tanda kutip, aborsi adalah tindakan sakral di mana seorang wanita kembali menuntut hak reproduksi. Kutip tutup. Uskup Gletzla secara khusus memilih gambar tersebut dan berkata bahwa gambar itu, tanda kutip, adalah simbol puasa dan Paskah yang sangat kuasa. Kutip tutup. Dia, Gletzla, telah mengampanyekan pemberkatan bagi pasangan sesama jenis. Kutip tutup. Pada tahun 2023, Gletzla menempatkan benda yang disebutnya sebagai, tanda kutip, kain prapaskah di atas altar sebuah gereja di, tanda kutip, diosesnya. Kain itu menampilkan jantung babi dibungkus dengan kondom. Itu adalah upaya mencemooh hati kudus Yesus. Gletzla mengklaim bahwa dia menerima, tanda kutip, umpan balik yang sangat positif atas yang disebut-sebut karya seni itu. Perhatikan juga yang disebut-sebut tabernakelnya berbentuk piramida. Di sini, Gletzla memamerkan yang disebut-sebut jubah yang dikenakan oleh para imam Katolik palsu seperti dirinya. Berikut beberapa karya seni dalam tanda kutip yang disetujui Gletzla untuk gereja-gereja. Patung keji ini ditempatkan di Katedral Linz di Austria. Orang jahanam perancangnya mengklaim bahwa patung itu adalah gambaran Santa Perawan Maria yang sedang bersalin. Ada orang yang kemudian bisa menghancurkan patung itu tanpa tertangkap. Gletzla, si pemurtad itu, menyebut tindak penghancuran patung keji tersebut menjijikan dan menambahkan pernyataan berikut, tanda kutip, tidak ada yang bisa membenarkan tindak mengerikan ini. Gletzla juga berpendapat bahwa katak yang disalib adalah karya seni. Terlepas dari semua aktivitas anti-Katolik dan keyakinan bidah yang dianut Gletzla, orang-orang bodoh yang keras kepala percaya bahwa sekte Vatikan II adalah gereja Katolik berpikir bahwa si bidah manifest ini harus dianggap sebagai orang Katolik. Fakta bahwa Gletzla memegang posisi terkemuka dalam sekte Vatikan II membuktikan bahwa sekte Vatikan II adalah sekte non-Katolik. Jika Gletzla terpilih untuk, tanda kutip, memimpin Keuskupan Agung Wina, dia akan menjadi penerus, tanda kutip, Kardinal Christoph Schönborn, yang, tanda kutip, memimpin Keuskupan Agung itu dari 1995 hingga 2025. Schönborn undur diri tahun ini karena usianya sudah mencapai 80 tahun. Bertahun-tahun lalu kami mempost video yang mengekspos Schönborn, si pemurtad itu. Berikut beberapa cuplikan dari video tersebut. Austria's top bishop is praising so-called gay marriage. Vienna Cardinal Christoph Schönborn told the German magazine last week that same-sex marriages affirm the goodness of marriage. The pro-gay cardinal said, quote, I personally am moved that at a time where marriage is losing its attraction, those couples who feel and live out a same-sex attraction yearn to have the highest form of partnership, end quote. Schönborn has scandalized faithful Austrian Catholics by allowing gay-themed prayer services in his cathedral, featuring homosexual activists speaking from the pulpit. An Austrian cardinal is being slammed for allowing desecration of his cathedral. Catholics are blasting Cardinal Christoph Schönborn for hosting a charity concert at St. Stephen's Cathedral in Vienna last week, featuring a shirtless pro-gay actor dancing to rock music on the communion rail, flanked by actors dressed as demons. One Austrian priest said, quote, we do not fear the Almighty anymore. We trample upon the souls that are entrusted to us.
lecture in Milan, Italy, Schönborn praised himself for having defended a cohabiting homosexual member of a Vienna parish council. Schönborn described the member and his unchaste partner as, quote, two pure young men. We are blessed this afternoon to have Cardinal Schönborn with us, and he is one of the key drivers really behind the Amoris Laetitia. Io vi raccomando a tutti voi di leggere la presentazione che ha fatto il cardinale Schönborn, che è un grande teologo. 305, where Pope Francis says, because of forms of conditioning and mitigating factors, it is possible that in an objective situation of sin, which may not be subjectively culpable or fully such, a person can be living in God's grace, can love and can also grow in the life of grace and charity while receiving the Church's help to this end. And here he has in the footnote only this little word: in certain cases this can include the help of the sacraments. And then Joseph Ratzinger, who became my teacher, and since then I know him for 42 years now, and in confession I can say the first thing he said to me after the election in 2005, when he was elected Pope, he said, let us keep our friendship. It's really a great privilege to have known him and to have worked with him. Pope Benedict often said, the Church does not grow by proselytizing, but by attraction. I think that we will not be judged about our religion, but about the question, what did you do for the needs of justice in the world? What did you do for the hungry in the world? What did you do for the refugees? What have you done for the ecological needs of our planet? I
I do not dare to say that I had a personal friendship with Emmanuel Levinas, but I was his student for 4 years. But I sat, so to say, at his feet every fortnight when he came to give his lectures, and specifically his lecture on rabbinic exegesis. And for everybody, it applies what he said in Evangelii Gaudium. We must take off our shoes before the sacred ground of the other. It's the biblical image of Moses taking off his shoes for the sacred ground of God's presence. God's presence in every person. Take off the shoes before the sacred ground of the other. But we met again, and I said, Ayatollah, on your face, I see radiant the joy of your pilgrimage. And then he was very moved and said, I will pray for you in Mecca. We have no guarantee that Europe will escape from what is a reality that many in the Islamic world consider Europe as a mature fruit for a takeover by Islam. It's a fact. And we have not to blame them because they are convinced that they do something good according to God's will, doing so, taking over. I will never forget when I saw the first time Buddhists praying in their temple. When I entered the first time a mosque and saw the prayer in the mosque. Of course, some people in the world deny the existence of the divine, and we have to respect their conscience and their conviction.
John 15:15. So those who know the Bible by heart may know what is my motto. It's when Jesus said in the upper room, I do not call you any longer slaves, servants, but I call you friends. So I took it in Latin, vos autem dixi amicos. I have called you friends. That's my motto.